Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Puji Tuhan ya adik-adik, saat ini kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan dan kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita lakukan melalui pembacaan Alkitab pada saat ini. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca dan kita mempelajarinya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita menyerahkannya semuanya ke dalam tangan Tuhan dan pimpinan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengerti dan dimampukan Tuhan untuk melakukan perintahnya dengan taat dan setia. Yuk adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kesempatan ini. Kalau kami sebentar akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan yang memimpin dan menuntun setiap kami, untuk kami mengerti Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk kami lakukan, hanya kekuatan Tuhan saja yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Matius, pasal 28 ayat 16-20. Kita akan baca keseluruhan ayatnya. Di sini, judul dari Alkitab adalah Pengutusan Murid-Murid. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah adik-adik, kita tentu sering ya mendengar khotbah di gereja oleh pendeta atau sekolah minggu mengenai amanat agung atau perintah agung Tuhan Yesus. Belum lama ini kita sudah merayakan ibadah kematian Tuhan Yesus Kristus dan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti kita juga akan merayakan, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Nah adik-adik, di sini sebelum Tuhan Yesus ke surga, waktu itu murid-murid diperintahkan untuk melakukan amanat agung atau perintah agung, yaitu memberitakan kabar Injil kepada semua orang. Nah, di sini tentunya Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh atau tidak hanya memerintahkan, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan pertolongan, memberikan kemampuan dan menyertai mereka dalam memberitakan Injil. Nah, adik-adik, perintah atau amanat agung ini bukan hanya ditunjukkan kepada murid-murid Tuhan Yesus atau pengikutnya pada waktu itu saja, tetapi ini juga berlaku bagi kita semua pada saat ini. Tidak terkecuali kecil, besar, anak-anak, dewasa atau lansia, semuanya memiliki perintah yang sama, amanat agung yang sama. Ini berlaku kepada semua pengikut Tuhan Yesus, atau lebih lagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi perintah yang utama. Nah adik-adik, jangan sampai kita beralasan, aku masih anak-anak, aku belum bisa melakukan ini, atau aku mungkin belum waktunya untuk melakukan ini. Ini tidak ada terkecuali adik-adik, ini pun harus kita lakukan. Secara sederhana, kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang belum percaya. Tapi adik-adik jangan takut, adik-adik jangan khawatir. Ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus atau tentang Injil, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Asal kita mau atau kita berani untuk menceritakan Tuhan Yesus, dan kita memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Nah adik-adik, mau ya kita menceritakan tentang Injil? Puji Tuhan, ibu pun mau. Mari kita semua bergiat di tengah-tengah
dunia yang sekarang ini yang semakin jahat, mari kita tetap berdiri teguh, kita tetap mempercayai bahwa keselamatan hanya datang dari Tuhan. Mari kita juga rindu doakan, memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang supaya mereka pun diselamatkan. Karena hanya satu-satunya jalan keselamatan menuju surga hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, kalau hari ini kita belum berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, yuk kita mohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Dan adik-adik belajar berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dimulai dari saudara kita atau teman kita yang belum percaya. Dan adik-adik percayalah bahwa di sini dikatakan di ayat yang terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu artinya Tuhan akan memberkati kita atau Tuhan akan menyertai kita, memberikan kita kekuatan sampai kepada kesudahannya. Jadi adik-adik jangan beralasan lagi karena masih kecil atau karena belum berani untuk menceritakan Tuhan Yesus. Tapi saat ini ini menjadi perintah yang harus kita lakukan supaya kita mau untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur atas firman yang boleh kami baca dan boleh kami dengar. Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Engkau rela mati untuk menebus segala dosa kesalahan kami. Dan Engkau bangkit Tuhan. Dan juga Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Tuhan, ajar kami dan berikan kami kekuatan, kemampuan untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Kalau kami mungkin masih kecil, kami masih takut, atau kami tidak tahu apa yang harus kami ceritakan, Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk menceritakan secara sederhana apa yang kami tahu, yaitu tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Engkau ke surga. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami pun rindu Tuhan untuk teman-teman kami, saudara kami yang belum mengenal Engkau, juga supaya mereka juga mendengar kabar baik ini dan mereka pun kiranya Tuhan yang jamah hati mereka supaya mereka boleh beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus